Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Haryanto selaku pimpinan Kepala Sekolah SMK Negeri 72 dan PLT SMK Negeri 53, mohon izin untuk Bapak ini dari kami ingin mewawancarai beberapa pertanyaan mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan menjadi pemimpin. Kami berdua, saya Siti Damayanti dengan Ibu Herawati dari SMP 191. Kami ini Pak CGP Angkatan 8 dapat tugas di modul 3.1 mewawancarai 3 kepala sekolah. Salah satunya wajib dari kepala sekolah kami sendiri. Gitu. Seperti itu. Nah, ini terkait pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, menurut Pak Haryanto ini bagaimana proses pengambilan keputusan Pak selama Bapak yang pimpin ini, baik di 72 maupun di 53? Ya, terima kasih. Kalau proses pengambilan keputusan kita berpijak pada musyawarah mufakat. Artinya kita diskusikan dengan teman-teman di manajemen terutama. Nah, sehingga dari diskusi tersebut barulah kita kemudian mengambil satu keputusan. Nah, ini yang biasanya saya lakukan baik di 72 maupun di 53. Berarti yang terlibat itu dari pimpinan kemudian dengan para tim manajemen. Kalau seperti itu alurnya bagaimana Pak? Alur atau mekanisme dalam pengambilan keputusan? Biasanya kan kita istilahnya ya, persoalan atau permasalahan itu kan bisa timbul kapan saja. Iya. Nah, ketika ada sebuah persoalan, maka kita harus cari solusi pemecahannya. Nah, pemecahannya itu nanti kan berarti akan sebuah keputusan yang akan diambil. Nah, ini biasanya bisa bersifat bottom up maupun bisa bersifat top down. Nah, kalau yang bersifat top down biasanya adalah adanya sebuah kebijakan dari sekolah yang harus dilakukan oleh semua warga sekolah. Nah, ini tetapi meskipun itu ada kebijakan dari pimpinan, tapi harus didiskusikan, disosialisasikan dulu kepada warga sekolah yang kemudian nanti ambil sebuah keputusan. Nah, kalau yang sifatnya bottom up dari bawah biasanya ya ada pengaduan atau ada usulan atau ada keluhan yang disampaikan oleh warga sekolah, baik dari mulai tingkat caraka, kemudian guru, tenaga pendidikan atau manajemen, disampaikan kepada pimpinan. Tapi kemudian pimpinan dia untuk mengambil sebuah keputusan, tetap kita akan berkoordinasi dengan tim manajemen yang ada di sekolah. Baik, Pak. Selama ini untuk pengambilan keputusan ya Pak ya, bagaimana untuk memastikan bahwa keputusan yang Bapak ambil itu adalah keputusan yang terbaik untuk sekolah, untuk institusi maupun untuk siswa? Dari ini ya, dari dari impact biasanya, dari impactnya dari akibat yang diputuskan itu tidak merugikan, ya, tidak merugikan kepada semua yang ada dalam warga sekolah, baik itu guru maupun murid. Nah, ini biasanya saya selalu berpikir seperti itu, artinya keputusan yang memberikan kenyamanan dan keuntungan untuk semuanya. Untuk itu Pak, keputusan yang diambil tadi ya Pak, tahapan-tahapan untuk mengevaluasi atau merefleksinya seperti apa Pak? Biasanya kan sebelum ada sebuah pengambilan keputusan ada inventarisasi masalah atau identifikasi masalah. Masalahnya apa sih? Sehingga timbul ada pengaduan misalkan atau ada keluhan. Nah, ketika kita
identifikasi masalah, kemudian kita cari permasalahannya seperti apa, di mana pemecahan ini nanti justru akan menyelesaikan solusi yang menyelesaikan masalah, bukan kemudian menimbulkan masalah. Nah, itu yang biasanya yang menjadi poin penting dari saya. Nah, ketika kita melakukan putusan atau tindakan seperti ini, kira-kira akan menimbulkan masalah baru atau tidak. Nah, ini yang suka menjadi sebuah pertimbangan dari saya untuk itu. Untuk menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan di sekolah itu seperti apa, Pak? Ini hal-hal itu maksudnya apa saja yang prioritas utama dalam pengambilan keputusan itu ya? Iya. Yang biasanya adalah terutama hal yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik atau siswa dalam hal pembelajaran. Misalkan dalam hal pemenuhan bahan praktek gitu ya. Ini kan penting karena kita SMK kan pembelajarannya berbasis pada proyek praktek. Nah, maka ini penting sekali disampaikan kepada baik manajemen maupun di dalam hal ini ketua program studi ya, program jurusan maksudnya program studi, supaya pembelajaran itu betul-betul efektif untuk berbasis pada proyek ya. Ataupun hal-hal lain yang sifatnya adalah untuk peningkatan kompetensi baik itu siswa maupun gurunya sendiri ya. Contoh misalkan di 53 kan juga cobalah banyak guru yang potensial untuk ikut guru penggerak. Alhamdulillah tahun ini ada 3, diawali oleh Bu Astuti sendiri, kemudian 3, dan kalau misalkan ini program berlanjut dari kementerian bisa untuk menawarkan ke yang lain, dan tentunya akan berdampak pada mutu pembelajaran. Kan guru penggerak itu ya, lebih mengarah kepada bagaimana peningkatan proses pembelajaran di kelas kan. Nah, ini paradigma lama yang guru adalah sebagai pusat pembelajaran ini harus dialihkan nih kepada murid sebagai pusat pembelajaran. Nah, ini mindset di antara teman-teman harus berubah, dan dengan adanya guru penggerak nanti Bu Astuti mungkin nanti yang sekarang juga bisa menularkan ke yang lain dan ikut guru penggerak. Apalagi kebijakan sekarang terkait rekrutmen pengawas kepala sekolah katanya harus memiliki sertifikat guru penggerak itu ya. Iya. Baik Pak. Sejauh ini nih Pak, selama memimpin sekolah nih Pak ya, tantangan terbesar apa ya Pak ya? Tantangan terbesar adalah mindset daripada teman-teman di guru dalam hal proses pembelajaran. Ini kan sekarang ini sudah akselerasi pembelajaran yang berbasis pada anak itu kan sudah betul-betul menjadi prioritas kementerian ya. Kementerian, maka pelatihan baik yang formal maupun informal ya. Kalau kita ngikuti grup atau ngikuti IG itu banyak sekali pelatihan bagi guru-guru ya untuk peningkatan proses pembelajaran, kualitas proses pembelajaran di kelas. Nah, ini masih banyak teman-teman, terutama di 72 juga ini masih banyak teman-teman yang belum memahami bahwa upgrading ya, kemampuan kita di kelas itu harus berubah, karena paradigmanya sekarang harus betul-betul berubah, tidak lagi seperti era-era tahun yang lalu. Nah, ini penting bagi guru untuk meningkatkan kemampuan dia di dalam hal tidak yang namanya kompetensi pedagogik itu kan salah satu syarat dari kompetensi guru pedagogik ya, itu harus berkembang terus sesuai dengan perkembangan zaman gitu. Nah, ini tantangannya memang bagaimana merubah mindset guru untuk bagaimana dia bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Karena apa? Hasil proses pembelajaran itu akan berakhir pada outputnya. Ya, kalau prosesnya kualitasnya bagus, mudah-mudahan outputnya juga bagus.
Baik Pak, ini dalam pengambilan keputusan yang sudah Bapak ambil ya, apakah selama ini sudah selaras Pak dengan visi misi sekolah? Kalau di 72 saya mencoba untuk mendekati. Saya punya visi di 72 itu adalah menghasilkan lulusan yang unggul dan berkarakter. Artinya unggul itu sesuai dengan kompetensi. Saya berusaha untuk memenuhi kebutuhan, terutama adalah bahan praktek yang ada di dua kompetensi keahlian yang ada di 72 ya. Kemudian juga meningkatkan kompetensi daripada anak-anak, juga mendatangkan guru tamu ya. Kemudian gurunya juga di upgrading ya, atau dalam bahasa yang ini adalah upskilling dan reskilling juga dibutuhkan. Di 53 juga sebenarnya demikian ya, pemenuhan untuk mencapai visi SMK 53 yang juga memiliki menghasilkan lulusan yang juga berkarakter ya. Kita coba ya pembelajaran pembelajaran berbasis industri ya. Kita juga sudah mendatangkan mitra industri ke sekolah, bekerja sama memberikan peningkatan kompetensi kepada gurunya, kepada siswanya dan seterusnya, termasuk juga dalam hal ya pemenuhan kebutuhan bahan praktek di masing-masing jurusan. Jadi di 53 ada kelas industri Bu. Jadi dari luar, dari pihak industri kita kerjasama, kemudian mengadakan kelas industri sesuai dengan SOP selama ada di industri, jadi dicoba diterapkan di kelas seperti itu. Alhamdulillah ya Pak. Iya. Termasuk yang di ITL juga kan sudah berjalan dengan base engineering, kemudian pengelasan juga demikian. Iya. Ada juga di jurusan yang lain. Hasilnya itu berpengaruh atau tidak tuh Pak untuk efek ketika dia terjun di lapangan sebenarnya, realnya gitu? Apakah dia mendapatkan sertifikat dengan adanya kerjasama dengan pihak luar? Satu sisi memang kita berharap bahwa kalau industri yang melakukan proses kelas industri di sekolah, paling tidak setelah anak lulus itu dia bisa merekrutnya. Kenapa? Karena dia sudah ikut terlibat dalam proses pembelajaran. Dia sudah mengetahui tentang kompetensi daripada masing-masing anak. Nah, ini diharapkan setelah mereka selesai lulus ya, kemudian bisa direkrut oleh mitra industri. Yang sudah berjalan di pengelasan dengan PT Komatsu. Setelah lulus ada satu kegiatan rekrutmen dari PT Komatsu kepada anak-anak dari binaannya yang ada di teknik pengelasan. Alhamdulillah yang tahun ini bisa 8 anak diterima di PT Komatsu. Sudah diketahui ya, bobot anak kualitasnya, perusahaan juga udah lebih real. Daripada dia rekrut ke luar kan istilahnya harus capek-capek lagi untuk mendidik atau melatihnya. Itu memang yang didorong oleh kementerian adalah sekolah atau SMK mencari sebanyak-banyaknya mitra industri untuk bisa bekerja sama. Apa ada momen Pak yang berkesan Pak, yang paling Bapak ingat untuk pengambilan keputusan, momen apa gitu yang, atau pengambilan keputusan yang mungkin buat Bapak ini sulit gitu ya, jadi terkesan terberat dilema etikanya. Ya, dilema etika ini terkait dengan keputusan dilema. Keputusan dilema ya. Dilema etika. Etikanya berkaitan dengan apa? Bisa berkaitan proses jangka panjang dengan jangka pendek, kebenaran atau lawan kebenaran dengan kesalahan atau peraturan yang mungkin berlaku di dunia pendidikan. Tetapi Bapak dengan berani bisa mengambil keputusan gitu. Kadang-kadang kan memang gak mudah gitu ya. Kalau di 72 sejauh ini belum, karena kan kita sekolah yang relatif masih baru ya, masih proses pembenahan, sehingga keputusan yang kita ambil pun tidak terlalu kontradiktif banget lah, ya. Artinya lebih mengarah kita merangkul semuanya yang ada di sekolah ini, yang kemudian kita sama-sama berjalan.
Nah, kalau di 53 sejauh ini juga belum karena PLT ya belum lama gitu. Artinya dari penunjukan saya di 53 sebagai PLT kepala sekolah, alhamdulillah sih semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program-program di sekolah berjalan dengan baik, dengan baik. Artinya keputusan pun bisa diterima secara baik oleh ya teman-teman yang ada di 53. Meskipun ya namanya organisasi pasti dinamikanya pasti ada saja ya, ada saja. Tapi ya alhamdulillah sih bisa kita ini dijalankan dengan baik. Memimpin 2 sekolah, Bu. Iya, Luar biasa. dari tahun berapa Pak menjadi kepala sekolah? 2021 saya ini memang saya promosi di 72 ini. Pertama kali diangkat menjadi kepala sekolah, menjadi promosi kepala sekolah di sini di 2021. Nah, ya kan 2021 sampai 2022 masih pandemi. Ya kan tidak terlalu banyak ini kan permasalahan di lapangan ya Pak. Iya. 2022 jadi tidak terlalu banyak banget belum belum. Ya. Baik Pak, terkait dilema etika juga Pak. Seandainya misalnya dipertemukan sebuah kasus atau masalah nih Pak yang harus diselesaikan hari ini juga, Bapak lebih mempertimbangkan diselesaikan di tempat pada saat itu juga, atau Bapak memilih untuk merancang schedule atau daftar gitu, kapan untuk diselesaikan atau merekrut siapa orang yang terlibat gitu. Iya, biasanya kan itu berkaitan dengan pengaduan ya. Iya. Pengaduan ada permasalahan ya. Kalau sesuatunya yang bisa kita tunda gitu, tidak terlalu berdampak besar ya kita buat schedule sambil kemudian kita tadi seperti saya bilang di awal ya mengidentifikasi masalah dulu. Tidak langsung pada saat itu kemudian diselesaikan. Identifikasi masalahnya apa? Karena kan keputusan itu harus berbasis pada fakta dan data lah. Fakta dan data. Kita kumpulkan faktanya, kita kumpulkan datanya. Kemudian kita kita diskusikan, kita inventarisir dari berbagai macam sudut pandang, kemudian kita putuskan. Biasanya kasih jangka waktu lah, tidak langsung pada saat itu. Kecuali memang yang urgent banget gitu. Ya katakanlah misalkan terjadi bullying gitu ya. Kalau bullying ketahuan ya harus saat itu juga diselesaikan. Ini Pak, terkait kami kan sedang mengikuti pendidikan guru penggerak ya. Ada saran atau tips trik gitu nggak Pak buat kami sebagai guru penggerak dan nanti kedepannya gitu kan? Iya. Tips dan triknya. Ya, artinya yang paling utama adalah mengikuti semua agenda atau jadwal yang sudah dibuat selama 6 bulan kalau tidak salah ya. Kemudian kerjakan semua tugas di RMS-nya masing-masing, karena saya yakin banyak tugas juga yang harus di-upload. Nah, kemudian yang terpenting adalah ketika kita sedang belajar, kalau bisa juga diimplementasikan di kelas itu sendiri. Ya, jadi learning by doing. Ya, jangan learning semua kan, doingnya nanti, dan learning by doing kita praktekkan. Karena ketika kita berbicara dengan fasilitator pun, ya kalau bisa disambil praktek juga. Bagaimana sih proses yang tadi saya katakan, pembelajaran berbasis pada anak itu bagaimana sih? Ya, bagaimana sih implementasi kurikulum Merdeka sekarang ini harus dijalankan, mulai dari asesmen awal ya, asesmen diagnostik ya, kemudian asesmen formatif, sumatif dan sebagainya, bagaimana sih? Nah, ini ya syukur-syukur bisa dipraktekkan langsung. Nah, sehingga ketika nanti di ujian akhir ya kita juga sudah bisa. Dan itu akan menjadi pengalaman, dan yang diharapkan tentunya adalah diseminasi, menularkan kepada yang lain sesuai dengan slogannya.
bergerak, menggerakkan. Gitu. Nanti sekarang sudah tergerak kan, hati sudah tergerak, sudah mulai bergerak, ikut kegiatan 6 bulan ini, walaupun capek dan sebagainya kan kita harus dilaksanakan kan. Nah akhirnya endingnya adalah bagaimana itu kemudian menggerakkan kepada teman-teman sehingga menjadi pemimpin pembelajar. Luar biasa ya. Kalau teoritisnya memang mudah Pak, tapi kadang-kadang ada kendala praktek. Bahkan mohon maaf ya Pak, ini sharing kita, kadang-kadang guru penggerak itu bukan dijadikan ya sesuatu yang kadang-kadang maaf nih Pak, hampir di semua sekolah itu jadi apa ya, musuh utama. Kadang-kadang kita mau berbuat sesuatu yang baik, ada beberapa tim manajemen kadang-kadang tuh enggak, guru penggerak begini-begini gitu. Kita juga minta tips dan sarannya nih Pak, kalau memang terjadi seperti itu. Kalau saya sih selalu berpositif thinking saja ya Pak ya, atas apa yang terjadi. Tetapi kalau kita ngumpul di forum tuh Pak, kadang-kadang kita mau berlaku hal yang baik, mengajarkan mereka, ya namanya guru kan kadang-kadang dia tidak mau juga digurui gitu. Kadang-kadang dia juga siapa sih katanya. Nah, itu tadi yang saya katakan, tantangan terbesar adalah merubah mindset daripada teman-teman ini. Teman-teman guru itu mindsetnya masih belum berubah gitu loh, masih belum berubah. Ya, padahal Mas Menteri mengeluarkan IKM ini kan salah satunya supaya itu bisa berjalan adalah dengan program guru penggerak itu. Jadi karena untuk menatar melatih semua guru kan jelas waktunya juga cukup, biaya besar. Nah makanya teman-teman yang sudah lulus pada saat seleksi CGP, nah bisa lah menurunkan ke teman-teman yang lain, walaupun tadi ada penolakan, ada penolakan Pak. Iya, karena ada penolakan juga. Ya banyak kan teman-teman ya comfort zone ya, pada zona nyaman itu lagi. Iya. Benar. Ya udah saya nyaman seperti itu, nggak mau. Ngapain sih pakai segala pembelajaran yang begini? Iya, itu kan. Itu tanda-tanda terbesar adalah bagaimana mindset teman-teman. Pola pikirnya lah itu yang berubah itu. Ya, jadi seberapa pun kita sering melakukan pelatihan atau pemberian pelatihan, ketika mindset daripada atau cara berpikir teman-teman nggak berubah, tetap bisa nggak bisa berubah. Sulit. Ya mudah-mudahan ya Pak Suti nanti tambah 3 lagi yang sekarang berjalan, yang 4 bisa menularkan ke yang lain. Amin. Saya punya tim Pak, jadi bisa bersatu ya. Punya tim. Saya harapkan itu bisa di tim. Saya juga udah punya pikiran, saya mau melihat Bu Astuti gimana nih menginvestasi paling tidak di jurusannya lah, di PTL nih. Ya bagaimana Pak Jak ini cara mengajarnya seperti apa, atau Bu siapa? Bu Helma atau Pak Bagas, pengen tahu Pak ada perubahan atau tidak gitu. Supervisi akademik. Iya, supervisi akademik. Iya. Iya baik Pak. Ini terkait dengan pengambilan keputusan nih Pak. Kompetensi apa nih Pak menurut Bapak nih yang harus dikuasai untuk menunjang kemampuan pengambilan keputusan? Potensinya apa ya Pak ya? Biar nggak salah bagaimana? Ya manajerial sama kepribadian ya. Manajerialnya artinya kan kalau ke manajer kompetensi dari sisi pengelolaan ya, pengelolaan termasuk ya manajemen resiko juga dia harus paham. Ya, kalau saya mengambil keputusan A, resikonya apa? Kalau B resikonya apa? Ya, kemudian juga ya kepribadian. Kepribadian ini penting juga. Yang harus kita miliki ya, jangan karena quote and quote pemimpin kemudian ya melakukan suatu keputusan yang ya, akhirnya berdampak buruk ya pada organisasi kan. Kita ingin ada dalam sebuah wadah organisasi yang semua orang yang terlibat dalam organisasi merasa nyaman. Ketika dia merasa nyaman, maka dia bisa mengoptimalkan kemampuannya untuk kemajuan organisasinya. Sepertinya harus seperti itu. Kemudian Pak nih terakhir sebelum refleksi, menurut Bapak nih seandainya bisa kita berandai aja, udah sih jangan sih, seandainya
Bapak bersama tim gitu salah mengambil keputusan, kira-kira yang perlu dilakukan pertama kali itu apa Pak? Evaluasi dulu. Iya, evaluasi dulu. pasti. Evaluasi dari keputusan yang misalkan kita sudah mengambil sebuah keputusan, kok apa namanya hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Kita evaluasi dan kita cari persoalannya atau permasalahannya, hambatannya di mana, ya sehingga kok ini tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, ketika kemudian kita evaluasi dan menemukan hambatan itu, ya baru kemudian kita diskusikan lagi, kita musyawarahkan lagi untuk menjadi mengambil keputusan yang lain. Gitu. Ini penting ya, karena namanya keputusan itu pasti tidak akan memberikan ke semuanya merasa puas. Pasti ada yang tidak puas. Nah, tinggal pro kontranya kita manajemen, kita manage, kita usahakan sehingga tidak menjadi sebuah ledakan gitu ya. Gitu ya. Jadi diambil sisi baiknya dari yang pro seperti apa, yang kontra seperti apa, kita ambil jalan tengah untuk kemudian menjadi mengambil sebuah keputusan yang baik. Dan ada deh, keputusan itu pasti tidak akan memberikan kepuasan kepada semuanya. Pasti ada yang tidak puas tuh, ya. Kita baik saja kadang-kadang jadi pimpinan suka ada omongan, Iya. Dan pimpinan harus siap. Artinya saya buat pembekalan juga suatu saat kita jadi pemimpin ya Pak. Artinya kita sudah dapat ilmu nih dari Bapak, trik-trik manajerial seperti apa. Itu yang saya akan mindset saya tuh musyawarah mufakat gitu ya Pak ya. Kadang-kadang juga ada pemimpin yang apa ya Pak yang namanya ya diktator gitu ya Pak ya. Tipe pemimpin kan ada macam-macam ya, ada yang tipenya demokratis, ada yang otoriter, ya kan, gitu. Ada yang ya biasa-biasa aja gitu, kan. Seperti alur gitu, ya. Masalahnya saya sudah 28 tahun nih Pak, saya tuh udah banyak menemui atau mendapati. Saya pernah juga yang diktator gitu Pak, yang agak keras. Harus gitu, gitu. Ini nggak bisa gini. Kadang-kadang diomelin kita di ini gitu. Kadang-kadang kita takut pada saat itu, tapi di belakang kadang-kadang kita. Sampai juga Pak posisinya namanya pemimpin itu yang baik saja masih ada aja gitu. Makanya saya kadang berpikir, ya ampun kalau jadi pemimpin berat juga ya. Kita baik salah mau tegas bagaimana gitu Pak. Saya juga dapat pembelajaran dari dua pemimpin ya Pak Stuti ya. Ternyata hampir sama nih Bapak dengan kepala sekolah saya, bagaimana manajernya. Profilnya juga hampir sama ya Pak Stuti. Makanya saya juga ketemu Pak Harata pertama kali, ini kayaknya nggak bisa marah nih Bapak. Kayaknya enak gitu bawahnya. Justru karena nih kalau misalnya di guru penggerak tuh memang guru tuh nggak boleh marahin siswa Pak. Iya, gitu. Jadi justru kalau kita diawali dengan kemarahan, justru feedbacknya malah buruk. Begitupun juga pimpinan, kalau pimpinan terlalu kita marah ke teman-teman gitu, teman sejawat, justru malah feedback dari guru-guru, karyawan, teman-teman teknik juga malah kurang bagus gitu. Jadi takut secara personal ya Bu ya, nggak ada rasa segan jadinya kepada pemimpin, takut personal aja gitu. Jadi mempersempit ruang gerak ya Bu ya, mempersempit ruang gerak. Kadang-kadang nggak suka dikritik gitu kan, kalau kita jangan aja macam gitu. Tapi kalau Bapak nih saya rasa nih dengan Bapak low profil kita juga mudah-mudahan pas sekolah 53 Bu. Amin ya. itu juga tinggalin. Ini Pak, terkait refleksi pribadi nih Pak, harapan Bapak nih untuk calon-calon pemimpin muda ke depannya itu seperti apa Pak dalam hal pengambilan keputusan Pak? Kan banyak nih guru-guru muda nih, yang pasti kan ada regenerasi ya, gitu. Jadi harapan dari Bapak itu seperti apa ya Pak? Perbanyak pengalaman, berani berbuat dulu. Kemudian dari pengalaman yang sudah kita jalankan itu akan menjadi sebuah bekal sebenarnya, bagi kita di dalam hal termasuk dalam hal tadi pengambilan keputusan gitu. Nanti dengan
dengan mengikuti kegiatan guru penggerak kita kan juga kita buat studi dengan Ego juga banyak berinteraksi dengan yang lain kan. Dengan lain itu kan juga sebuah pengalaman yang itu akan menjadi bekal kita ketika diamanahkan suatu saat kita diamanahkan menjadi seorang pemimpin, dari pengalaman itu kita bisa belajar. Kemudian dalam tentunya juga nanti dalam hal pengambilan keputusan. Kita justru dengan wawancara seperti ini kita dapat ilmu ya. Artinya kita kan kalau di guru penggerak kan teori, edukasi. Nah ini kan benar-benar Bapak tuh memang terjun di lapangan langsung pengambilan keputusan seperti apa. Kita jadi banyak banget belajar nih Pak mengenai pengambilan keputusan seperti apa yang sampai Bapak bilang jangan sampai merugikan, jangan sampai artinya kepada anak atau guru ya Pak ya. Itu yang benar-benar saya akan mindset saya akan selalu insya Allah saya laksanakan seperti ini Pak. Luar biasa Pak. Ya Pak, alhamdulillah Pak, sharing-sharingnya, ilmu-ilmunya kepada kami ya. Terima kasih juga Pak atas waktunya. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi bekal ya, bekal buat kami dalam pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan nanti kita bisa membawa hal yang baik, minimal banget di kelas kita ya, kelas yang kita pegang. Iya, minimal. Syukur-syukur kita bisa merangkul, mengajak teman-teman sejawat yang lain, warga sekolah gitu, untuk kemajuan sekolah Pak. Ya, betul. Kalau kita mungkin sudah ngisi Sulingjar kan? Sulingjar ya. Sulingjar itu kan banyak sekali hal-hal yang baru yang itu memang harus dilakukan. Iya. Ya, contoh guru pada saat refleksi itu kan juga harus meminta teman untuk menilai kan, menilai kita ngajar. Nah ini kan yang belum berjalan sama sekali. Jadi sekolah belum bisa berjalan. Artinya dengan dengan inisiatif sendiri guru, tolong dong saya dipantau atau dinilai proses pembelajaran. Kan jarang sekali. Bahkan mungkin nggak ada orang meminta teman dong. Nah, karena ada di item di Sulingjar itu. Iya. Pernah nggak guru merefleksikan tadi dengan meminta bantuan teman? Bukan jarang lagi, emang nggak ada. Nggak ada, cuma karena nggak ada itulah makanya mindset teman-teman juga. Nah ini pentingnya komunitas kali ya, komunitas belajar, yaitu di antara teman-teman ya. Paling tidak kan sebenarnya kan di sekolah-sekolah yang besar yang terdiri dari satu mapel ada beberapa atau 4 atau 5 guru kan itu kan bisa itu menjadi komunitas kan, saling mengoreksi, saling memberi masukan di dalam proses pembelajaran. Jadi misalkan contoh Mbak Studi ya di kompetensi kalian TTL nih, banyak ilmu yang sudah diperoleh dari proses belajar di CGP ini ya tularkan ke Pak Jake, ke Pak Baga, ke Bu Hela, Bu Desi. Nah ini bagaimana sih sebenarnya pembelajaran berbasis pada anak itu seperti apa? Karena anak memiliki sifat unik kan, yang berbeda. Dalam hal dia menangkap pembelajaran kan juga macam-macam. Ada yang auditori, ada kinestetik, ada visual. Nah ini yang belum dimengerti oleh para teman-teman guru, ya dianggap sama aja lah. Ya, padahal kemampuan dan ini anak-anak kan berbeda. Yang Bapak bilang tadi zona nyaman. Untuk apa sih diferensiasi? Justru kan menurut teman-teman tuh diferensi itu bikin sulit gitu ya. Jadi ribet katanya. Iya, jadi harus bikin model yang beda. Padahal nggak seperti itu ya. Iya, tidak seperti yang kita sudah pernah praktek. Akhirnya saya ketagihan Pak. Diferensiasi aja mungkin kita ya mindsetnya kita ubah dulu bahwa diferensiasi bukan yang ribet. Justru malah enak ya. Malah enak. Kita murid tuh kita bisa kelompokan gitu. Gitu. Jadi selama ini kan tugasnya sama semua kan. Justru anak yang nggak bisa gambar dituntut harus bisa gambar semua gitu. Gendong-gendong kan berisik. Tapi kalau diferensiasi malah dia asik. Sesuai dengan kompeten dia masing-masing gitu.
Iya Pak, tutup aja kali ya Bray ya. Ya, terima kasih untuk Pak Haryanto atas waktunya, atas ilmunya, atas sharingnya dan pengalamannya kepada kami semua. Insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk bekal kami semua. Semoga Pak Haryanto sehat selalu, amin. Kemudian sukses, bisa naik jadi pengawas Pak. Insya Allah didoain Pak, jangan makbul. Sukses dalam segala Hari hal. Jumat Pak. Insya Allah Amin. sukses segala hal Pak. Amin. Amin. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.